Keselamatan kekal adalah karena kasih karunia atau anugerah, belas kasihan dan kasih Tuhan. Keselamatan kekal ini diterima hanya melalui iman dan tidak dapat dituntut dengan amal kebajikan dan perbuatan-perbuatan baik yang nampak secara kasat mata. Saat seseorang sungguh-sungguh percaya kepada berita Injil dan menyerahkan sepenuh hidupnya kepada Tuhan, orang itu menerima keselamatan. Kelihatannya mudah, percaya sahaja lalu pasti selamat. Pada satu sisi, iya, keselamatan itu mudah karena Yesus telah melakukan bagian yang paling sukar dan mustahil bagi pihak kita. Dikala kita hanya diseru untuk percaya kepada apa yang Yesus telah lakukan. Namun demikian, kata percaya atau beriman mempunyai maksud yang lebih dari sekadar lafazan kata-kata atau lebih dari hanya seperti mendapatkan tiket semata-mata. Beriman melingkupi seluruh aspek kehidupan kita, yaitu pikiran, hati, dan tindakan kita. Menjadi Kristen sebenarnya membawa kita kepada suatu komitmen hubungan dengan Tuhan, hidup serta tunduk di bawah kekuasaan dan pemerintahannya. Jadi apakah bukti yang menunjukkan yang kita telah diselamatkan atau sungguh-sungguh beriman? 2 Korintus 13 ayat 5 berkata, "Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji." Jadi tidak salah untuk menguji diri kita. Kita perlu tahu adakah pengakuan kita benar-benar sebuah komitmen yang benar dengan Tuhan atau hanya sekadar lafazan di mulut sahaja. Bukti yang paling utama kita telah menerima keselamatan ialah menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang." Apakah maksudnya menjadi ciptaan yang baru? Ayat yang kita bacakan tadi telah menunjukkan definisi tentang ciptaan baru, yaitu yang pertama, yang lama sudah berlalu, yang kedua, yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu berarti pola dan gaya kehidupan lama kita yang berdosa ditinggalkan atau dimatikan. Roma 6 ayat 6 berkata, "Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa." Ini berarti adanya pertobatan, yaitu perubahan dari dalam hati, pikiran, dan akhirnya tindakan kita. Ini bukan merujuk kepada kesempurnaan moral, tetapi merujuk kepada pola gaya hidup yang berubah haluannya. Maksudnya ialah, jika dahulu haluan Anda ke arah sana, kini setelah percaya kepada Yesus, haluan hidup Anda ke sana pula, yaitu di jalan Tuhan. Ini juga berarti Anda mempunyai keinginan yang baru, cara berpikir yang baru, dan pastinya tindakan yang berbeza juga. Contohnya, jika dulu Anda tidak peduli tentang Tuhan, kini Anda ingin mengenalnya lebih dalam lagi. Jika dulu Anda tidak berminat akan firman-Nya, kini Anda merindukannya dan haus untuk mendengarnya. Jika dahulu Anda suka dosa yang Anda lakukan, kini Anda tidak lagi menyukainya. Orang Kristen yang diselamatkan pastinya tidak mahu terus-menerus hidup dan dibelenggu oleh dosa yang sama. Yang kedua ialah yang baru sudah datang. Jika yang pertama tadi adalah kehidupan lama yang sudah berlalu atau ditinggalkan, yang kedua ini ialah kehidupan yang baru yang dimulai dan berterusan. Efesus 4 ayat 22 sehingga 24 berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yesus pernah berkata, "Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik." Matius 7 ayat 16 hingga 17.
Buah yang baik adalah seperti yang dicatat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 hingga 23. Saudara dan saudari, kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan yang datang melalui Yesus Kristus. Kasih karunia itu sangat berkuasa dan pasti mengubahkan. Seperti mana ianya mustahil untuk kita masuk ke dalam air dan tidak basah, seperti itu juga ianya mustahil untuk mengalami kasih karunia Tuhan tetapi tidak mengalami apa-apa perubahan. Oleh itu, marilah kita selidiki dan menilai hidup kita secara pribadi dan jujur. Yang pertama, adakah Yesus benar-benar Tuhan yang memerintah dalam hidup kita? Yang kedua, apakah kita benar-benar mengalami kuasa kasih karunia Tuhan yang mengubahkan hidup kita? Yang ketiga, dan secara praktiknya, adakah haluan hidup kita benar-benar telah berubah arah, memiliki keinginan yang baru, cara berpikir yang baru, dan gaya hidup yang mau memuliakan Tuhan? Sama-sama kita renungkan. Sekian dari Grace and Truth.